Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Marfuah, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 1 reguler 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, sekaligus memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pancasila yang diajarkan oleh Ibu dosen Hafizatul Munawwarah MPD. Selamat menyaksikan. Apa sih Pancasila itu? Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua kata, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Adapun menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai utama yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, apa aja sih tujuan dari pembelajaran Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yakni tertanamnya kesadaran bernegara yang dapat menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, taat akan hukum, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia, yakni membangun karakter yang berbudi luhur, bersikap jujur, toleran, adil, dan menghormati keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air, mendukung rasa kebanggaan terhadap Indonesia, dan menjaga persatuan serta kesatuan, mewujudkan kehidupan yang harmonis, yakni membiasakan hidup rukun di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Dengan demikian diharapkan generasi muda mampu menjadi warga negara yang baik, bermoral, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kemudian di sini ada sejarah singkat Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI menyelenggarakan sidang perdananya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang dimana pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Sehingga pada tanggal tersebut lahirlah gagasan awal Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam pidato tersebut Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyempurnakan Piagam Jakarta. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa.
Pada hari yang sama, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila juga secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mengapa pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Karena Hari Kesaktian Pancasila tersebut dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa G30 SPKI yang dimana pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 terjadi sebuah kudeta yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Peristiwa ini diduga merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu komunisme. Akan tetapi, pada tanggal 1 Oktober 1965, pasukan TNI berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Hal ini menandakan keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya dilanjutkan dengan isi dan arti dari Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana isi dari sila tersebut adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kepercayaan bangsa Indonesia, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan, serta menghormati kebebasan beragama setiap individu. Sila tersebut juga menekankan bahwa pentingnya toleransi antar umat beragama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh sebab itu, sila ini berperan penting dalam kehidupan bernegara kita. Kemudian pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi dari sila tersebut adalah bahwa negara kita Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan keadilan dan peradaban, yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghormati hak asasi manusia, sikap adil terhadap sesama, serta bertindak dengan sikap yang bermoral dan beradab, yang dimana dalam sila ini menekankan sikap adil dan beradab dalam berinteraksi tanpa membanding-bandingkan perbedaan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana isi dari sila tersebut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas segala kepentingan kelompok atau golongan, yang memiliki arti bahwa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman, serta menempatkan pentingnya negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang dimana sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Sebagaimana bunyi semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi dari sila tersebut adalah mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, yang memiliki arti bahwa sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada demokrasi yang menghargai aspirasi rakyat melalui proses perwakilan dan musyawarah, yang dimana sila ini menekankan bahwa pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut berisikan perwujudan keadilan sosial berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun budaya, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera tanpa diskriminasi. Sila ini juga mengajak kita untuk menciptakan kesejahteraan sosial merata, menghilangkan kesenjangan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Melalui penjelasan arti dan isi Pancasila dapat disimpulkan bahwa pentingnya menjunjung nilai ketuhanan, mengutamakan nilai kemanusiaan, mementingkan persatuan bangsa, mengedepankan prinsip demokrasi,
dan berkomitmen pada keadilan sosial sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab itu, Pancasila adalah pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berfungsi untuk menjaga harmoni dan keberagaman, serta mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan nilai-nilai luhur yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengikuti suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi, seperti kebiasaan atau tradisi yang sudah lama dijalankan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, yang berarti bahwa Pancasila memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik rakyat biasa, pejabat, hingga lembaga negara. Kalau ada yang melanggar, itu dianggap bertentangan dengan hukum dan semangat bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana hidup saling menghormati, bekerja sama, dan adil terhadap sesama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paduan, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai, bersatu, dan sejahtera. Kemudian dilanjutkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar aturan atau hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila memberi arahan tentang bagaimana kita harus hidup dan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Toleransi beragama, yaitu menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Tiga, ada mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa sebelum melakukan sesuatu ataupun hal kegiatan lainnya. Keempat, ada menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Sifat ini mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila tersebut ada menghargai hak-hak asasi manusia, yakni menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang kedua ada menghormati pendapat orang lain. Sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan atau memaksa pendapat sendiri. Menolong sesama yang membutuhkan, yakni mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang asing. Kemudian pada sila ketiga ada persatuan Indonesia. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain menghargai keberagaman budaya, yakni sikap ini menghargai dan mengenali keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Menghormati lambang negara, jaga persatuan di tengah perbedaan. Sikap ini mengajarkan kita pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal.
Kemudian pada sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa contoh penerapan seperti aktif berpartisipasi dalam musyawarah, menghargai dan mendukung demokrasi, menghargai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil dari suatu pemilihan. Selanjutnya ada tidak mudah terprovokasi isu sara, tidak mudah terpancing emosi atau terprovokasi oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah persatuan, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Dan yang terakhir pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, menghargai hak asasi dan kehormatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, yakni berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau gerakan keadilan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan, mendukung dan berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan saya dalam penyampaian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.